Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke channel ini. Semoga video-video di sini dapat membantu adik-adik dalam memahami bahasa Indonesia khususnya untuk persiapan UTBK 2020. Nah, sebelumnya kita membahas tentang penulisan huruf kapital. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan angka dalam sebuah kalimat. Sebelumnya di sini kakak mau promosi dulu agar adik-adik mengunduh KBI edisi kelima dan mengunduh PUEB. Nah, kalau adik-adik sudah punya aplikasi ini di handphone, adik-adik bisa mengecek kata baku, ejaan, terus kata dasar, kata turunan, dan sebagainya. Semoga aplikasi ini menambah pengetahuan dan kosakata adik-adik. Langsung saja kita akan melihat aturan-aturannya. Yang pertama, angka harus ditulis huruf jika 1 sampai dengan 2 kata. Maksudnya, angka itu akan ditulis dalam bentuk angka jika katanya terdiri 1 sampai dengan 2 kata. Contohnya kata 9. 9 itu cuma satu kata aja. Jadi kita harus menulisnya dalam bentuk huruf, ada S, E, M, B, I, L, A, N, seperti itu. 20 ada 2 kata. 100 ada 1 kata. Berarti kita bisa menuliskannya dalam bentuk huruf. Nah, jika angka itu dituliskan dalam bentuk kata ada lebih dari 2 kata atau dimulai dari 3 kata sampai seterusnya, kita harus menulisnya dalam bentuk angka. Contoh 23 ada 3 kata. 87 ada 3 kata. 998 ada 5 kata. Nah, jadi kita harus menuliskannya dalam bentuk angka. Lalu ditulis angka semua jika menyatakan rincian. Saya membeli 2 buku dan 13 pensil. Nah, rincian itu maksudnya ada merincikan atau menjelaskan keanggotaan. Yaitu ada 2 buku dan ada 13 pensil. Jadi jika ada rincian, kita harus menuliskannya dalam bentuk angka. Juga menyatakan angka yang diikuti satuan. Luas tanahnya 500 meter persegi. Nah, satuannya meter persegi. Dia belajar selama 2 jam. Nah, jam itu adalah satuan waktu. Jadi kita harus menuliskan dalam bentuk angka. Lalu bilangan bertingkat harus dimulai dari 1. Nah, di sana cara menulisnya ada 3 cara. 1, dengan cara menulis dengan bantuan angka Romawi. Nah, di sini kita tidak perlu memakai kata ke. Contohnya abad 20, berarti abad XX. Tidak perlu pakai ke XX, nggak perlu. Yang kedua, kita pakai angka biasa, abad ke tanda hubung 20. Seperti itu. Yang ketiga, jika katanya 1 sampai 2 kata. Contoh abad kedua spasi puluh. Nanti jika abad ke-21 tidak bisa seperti itu. Abad ke-21 kan ada 3 kata tuh, berarti tidak bisa tulis kata. Yang selanjutnya menyatakan bagian karangan dan kitab suci. Surah Al-Fatihah ayat 4. Nah, jadi titik 2, 4. Bab 5 halaman 66. Nah, juga ditulis angka. Menyatakan angka yang diikuti satuan. Luas tanahnya 500 meter persegi juga ya satuan. Yang tadi, ini yang terkopi lebih nih. Menyatakan alamat dan uang. Rumah kami berada di blok A nomor 30. Nah, angka 30 itu tidak bisa tulis 30 meskipun dia hanya ada 2 kata karena ini menunjukkan alamat. Selanjutnya untuk menulis uang, kecuali jika menulis uangnya dalam peraturan, kwitansi, dan akta hukum lainnya. Jadi kalau kita menulis uang, kita harus tulis dalam bentuk angka. Terkecuali jika dalam kwitansi, peraturan, dan akta hukum lainnya, kita harus menulis angka dan tulisan agar jelas maksudnya. Selanjutnya menulis bilangan pecahan. 1/2, 1/2, 3/16, 3 garis miring 16. Selanjutnya juga angka dengan akhiran an, artinya sekitar. Jumlahnya sekitar 2000-an. Nah, 2000-annya itu 2000 tanda hubung an. Dia lahir pada tahun 1980
kan gitu. Angka yang besar dapat sebagian ditulis dengan huruf agar mudah dibaca. Contohnya misalnya untuk menyatakan uang nih, uangnya terlalu besar. Proyek pembangunan itu menghabiskan dana 5 miliar. Tidak mungkin kita menulis 5.0, nolnya sampai 9 kali. Itu akan menghabiskan waktu dan juga tempat penulisannya. Jadi kita bisa menghematnya dengan tulisan 5 miliar. Ada kata miliar. Dengan syarat ini harus dalam jumlah besar. Oke, kita langsung ke latihan soal. Asap tembakau diduga menjadi penyebab dari 25 penyakit lainnya. Nah, di sini ada kata angka 25 nih, benar atau salah? Kita lihat. Nah, benar. Kenapa? Karena angka 25 itu jika ditulis dalam bentuk huruf ada 3 kata. 25. Berarti jika 3 kata, kita harus menuliskannya dalam bentuk angka. Yang kedua, sekitar 50 bunga ditanam di kebun itu. Nah, 50-nya benar salah? Ternyata salah, karena 50 ada 2 angka. Berarti kita harus menuliskannya dalam bentuk huruf. Selanjutnya, memasuki abad 21, aturan tersebut mendapatkan perlawanan kuat dari kaum milenial. Nah, di sini abad 21 salah karena bilangannya berurutan. Contohnya seperti abad, terus usia, tahun, detik seperti itu. Jadi maksudnya berurutan itu dimulai dari angka 1. Misalnya tidak mungkin ya abad itu tiba-tiba abad ke-20, pasti ada abad 1, abad 2, abad 3. Juga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi jika sesuatu itu berurutan harus ditulis dalam bentuk seperti ini. Opsinya ada abad pakai Romawi XX1, XXI, abad ke-21. Lanjutnya, banyak korban jiwa pada Perang Dunia II. Nah, salah karena bilangannya juga berurutan. Seharusnya Perang Dunia Romawi II, Perang Dunia kedua, atau Perang Dunia kedua. Pakai kata tuh. Semua belanjaannya berjumlah 180 miliar. 180 juta. Nah, ini salah karena seperti tadi ya, jika jumlahnya terlalu besar, kita tidak bisa menulisnya secara angka semua karena akan terlalu banyak nih. Jadi kita bisa menulisnya dengan opsi yang pertama, 180 juta dengan rupiahnya di depan, atau 180 juta rupiah di belakang. Selanjutnya, 23 murid SD berkumpul di halaman. Nah, 23 di sini dilarang menulis angka di awal kalimat. Jadi kita punya dua opsi. 23, angka 23-nya dihurufkan atau kita tambah kata sebelum 23. Sebanyak 23 murid. Nah, itu baru benar. Selanjutnya, ikan nila seberat 2 kg dijual murah. 2 kg itu salah karena kilogram adalah satuan, jadi harus angka 2 kg. Soal selanjutnya, polisi mengamankan 2 pencuri, 21 preman, dan 15 penipu. Nah, ini juga salah karena ini merupakan kalimat perincian. Jadi kita harus menulisnya dalam bentuk angka. 2 pencuri ditulis dalam bentuk angka 2, 21-nya 21 angka, dan 15 juga angka 15. Lanjut, gempa itu terjadi selama 2 menit 30 detik. Juga ya, ini tentang satuan. Jadi 2 menitnya angka, 30 detiknya juga angka. Kejadian itu terjadi pada abad ke-15. Nah, abad juga bilangan berurutan, jadi opsinya ada abad X5, XV, Romawi, abad ke tanda hubung 15, atau abad ke-15, karena ada 2 angka, 2 kata maksudnya. Selanjutnya, uangnya di tabungan sangat banyak, sekitar 10 miliar. Nah, 10 miliar terlalu banyak ya jika tulis 000 seperti itu, jadi kita menyingkatnya dengan kata. Ada opsinya 10 miliar rupiah yang di depan atau 10 miliar rupiah di belakang. Kami tinggal di Jalan Merpati nomor 5. Nah, Jalan Merpati nomor 5. 5 juga angka. Karena ini menyatakan alamat, jadi kita harus menulisnya dalam bentuk angka.
Jalan Merpati nomor angka 5. 3/4 dari makanannya diberikan kepada adik. Nah, yang ini salahnya karena pertama dia ditulis di awal kalimat. Nggak boleh ya angka di awal kalimat. Yang kedua, bilangan pecahan ditulis dengan huruf 3/4. Jadi, tulisannya gini, 3/4. Nah, jadi dihurufkan dari makanannya diberikan kepada adik. Ayat tersebut diambil dari surah Al-Fatihah ayat 4. Nah, yang tadi ya di materi. Jadi tulisannya Al-Fatihah titik 2, 4. Nah, sekian dari kakak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika adik-adik ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga adik-adik mencapai tujuannya di kampus impian. Semoga kampus impian itu merupakan kampus yang benar-benar adik-adik citakan. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.